ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Luar biasa semangat penonton. Meskipun cuaca semakin dingin, teduh, gelap, tapi tidak menggugah. Perawi Idris meriwayatkan qiraah Asyr. Perhatikan. Asma binti Abu Bakar. Naam sahih 50 untuk regu A. Dan itu merupakan akhir babak pemerataan bagi kita menunggu jumlah dari penilaian. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Biren. Baik, kita lihat skor sementara. Regu A 750, Regu B 400. Baik, kita beranjak ke Regu C. Regu C sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Dan inilah soal-soal untuk Regu C. Soal pertama akan dibacakan untuk guru standar. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Apa yang dimaksud kata kalimatin pada ayat tersebut dan bacakan kalimat yang dimaksud. Kata-kata meminta ampunan atau taubat. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, untuk Regu C benar 100 untuk Regu C. Soal kedua. Sempurnakanlah ayat berikut ini. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijun nahara fil lail tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wallahu wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baik, hampir kepleset tadi ya. Dan benar untuk Regu C, 100 untuk Regu C. Soal berikutnya, soal terjemahan. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ فَلْيُؤَدِّ بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu tidak menemukan seorang penulis untuk menulis, maka tulislah maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang.
dan hendaklah ia menulis dengan benar dan menulisnya kepada penulis dengan mengimlaknya dan berimanlah kepada Allah Tuhannya. Direbutkan. Baik, tadi jawaban regu C tidak mencapai 50% ya, jadi tidak diberi nilai. Soal berikutnya, soal keempat. Well, the question is, please read the ayah of the Holy Quran which has the following English translation. Create a man from a clinging substance. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa dzakara wal unsa. Direbutkan. Tidak ada yang menjawab. Jawaban yang benar adalah khalaqal insana min 'alaq. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1008. Sejarah Dagaa ataupun kejadian di arah Kundo, Jambu Pupuk dan sebagainya nyo mantang diingat baginanya bangsa Aceh. Oleh karenanya Gedanyo merupakan hal terakhir dalam perjuangan bangsa. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Sadaqallahul azim. Al-Maidah ayat 97 halaman 113 yang bersiap-siap kepada nomor peserta Teki 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wasy-syahrul haram wasy-syahrul haram wal hadaya wal qalaid. Dzalika wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli syai'in alim.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة يا أيها الذين آمنوا لا kurang percaya diri ataupun introvert. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan akses terhadap media digital. Ini berupa bisa jadi karena terlalu minim. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tinggal di pulau-pulau terkecil. Akses terhadap media digital. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta 550. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan lagi. Yang pertama kami persilakan kepada Ibu Hijrah untuk dapat menanggapi dari hasil makalah yang telah disampaikan. Disilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Langsung saja terkait dari implementasi multimedia terhadap pengembangan dakwah Islam. Nah, jadi kalau kita lihat terkait dari apa yang Adi paparkan atau kamu paparkan, nah jadi saya ingin bertanya faktor apa saja yang menjadi strategi, trik, cara untuk penyebaran Islam khususnya di Indonesia. Bagaimana cara, trik, teknik atau strategi? Kalau berbicara tentang implementasi multimedia, maka kita akan membahas tentang yang namanya media. Jadi salah satunya untuk penyiaran yang secara virtual ataupun orasi, maka itu lebih saya utamakan seperti disampaikan dalam bentuk live streaming semacam dakwah juga di sosial media seperti Facebook, Twitter sekarang X, Instagram dan sebagainya. Kemudian seperti di dalam aplikasi-aplikasi live streaming, Discord bisa, di TikTok, Google Zoom juga bisa. Mungkin membuat pertemuan Zoom. Nah, itu untuk yang orasi. Kemudian sedangkan untuk yang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk narasi, itu kita bisa menulis di dalam website. Sehingga kalau bahasa saya tadi tidak terlogistik, banyak kalangan untuk mengikuti. Jadi menurut Anda apa kekuatannya, apa kelemahan, bagaimana mengumpulkan faktor-faktor menuju keberhasilan dalam implementasi khususnya multimedia, khususnya DJ. Sekian, semoga santai dan jelas, tepat sasaran. Mohon maaf, nanti saya tidak akan habis menangkap, nanti saya akan kembali. Jadi yang pertama membahas tentang kekuatan dari kita pribadi masyarakat Aceh. Jadi kita sebagai masyarakat Aceh harus kita akui bahwasanya kita merupakan masyarakat yang kuat. Kita memiliki berbagai banyak sumber daya alam dan sebagainya. Jadi karena tadi kan ada tanda kutip, artinya ada yang perlu ditanyakan kembali. Mungkin lebih terlarang. Maksudnya untuk mengimplementasi menggunakan media atau multimedia dalam pengembangan dakwah, menurut Anda para penyebar agama Islam di Aceh, kekuatan apa yang Anda tahu yang mereka miliki sehingga untuk mengimplementasi itu akan berjalan? Dan kelemahan apa yang barangkali menjadi ditakuti sehingga para penyebar agama Islam ini tidak berani untuk memanfaatkan multimedia itu? Ada nggak langkah-langkah bagaimana mengumpulkan faktor-faktor keberhasilan untuk mengimplementasikan yang Anda inginkan itu? Oke? Kira-kira jelas nggak? Kekuatan apa? Contoh, di sini mamanya ada ulama yang bisa
bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya itu adalah kekuatan sehingga berani ditampilkan. Contoh berarti di sini ada Bu Mudi, ada Bu ini, ada Bu itu. Jadi secara konteks keilmuan mungkin tidak diragukan lagi, itu adalah kekuatan, ya kan? Jadi kelemahan memangsakan orang-orang yang ada di media, bahkan kalau bahasa saya sering dimangsakan. Begitu dibully, difitnah, nanti ada ibu dede yang media sosial takut, bahkan menjadi mangsa orang lain. Nah, ada nggak strategi itu untuk membangun kekuatan-kekuatan penentu-penentu keberhasilan sehingga dalam pengaplikasian pemanfaatan multimedia itu terus bisa dikembangkan. Jelas? Oke. Jadi faktor tersebut menurut analisa saya itu salah satunya adalah sosialisasi. Jadi di sini kita perlu memberitahu, perlu membimbing orang-orang masyarakat secara umum bahwasanya segala sesuatu yang menyangkut tentang fitnah ataupun hal-hal yang mencoba untuk menjelek-jelekan para ulama ini tentang hal-hal yang memang pada dasarnya dan pada hakikatnya memang mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu maka harus ditanyakan kembali kepada orang-orang terdekat mereka. Jangan langsung menjudge ataupun mengklaim bahwasanya orang-orang yang mencoba untuk menyebarkan fitnah itu benar. Seperti itu. Kemudian untuk kekuatannya sudah jelas keilmuan mereka ini memang sudah tingkat yang tidak diragukan lagi. Dan kemudian untuk mengimplementasikan ini mereka ini adalah orang-orang yang ketenarannya memang sudah kalau misalkan buat Instagram pokoknya nggak lama orang itu akan langsung kayak seleb kalau kita bilang kan. Jadi orang-orang banyak yang kenal tetap karena orang ini adalah orang-orang alim ulama. Alim ulama adalah orang-orang yang diperlukan oleh masyarakat Aceh. Oke. Kenapa ada yang nggak seperti itu? Kenapa kita ada yang nggak seperti itu? Biar ada rasa untuk bangkit berpikir. Karena masalah sekarang ini, bicara implementasi, ini bicara paling berat dalam bidang dalam hal apa? Jadi makanya saya sering diskusi sama teman-teman itu, mungkin banyak ilmu kita ini yang punya kapasitas keilmuan, tapi bicara tahapan implementasi ini jadi persoalan karena pilar-pilar kekuatan untuk melahirkan itu nggak ada. Nah, nanti Anda bisa nggak menggambarkan bagaimana membangun kekuatan itu? Contoh masalah persatuan, jangan hanya sendiri kita dalam satu komuniti, melibatkan banyak komuniti. Begitu, santai. Oke, terima kasih. Selesai. Kami persilakan kepada Dr. Diana. Disilakan. Dr. Zubaidi sudah berhasil membawa suasana panas ya, sekarang Ibu inginkan. Oke, saudara peserta dengan nomor undian 550 dengan judul implementasi multimedia terhadap perkembangan dakwah Islam ya. Berbicara tentang multimedia itu merupakan alat pendukung itu yang Anda sampaikan dalam poin Anda tadi. Jadi dari Ibu singkat pada jelas sejauh mana peran multimedia ini terhadap penyebaran dakwah Islam. Toh di zaman Nabi Muhammad tidak ada multimedia, tapi Islam sudah menyebar hingga ke pelosok dunia. Jadi coba Anda jelaskan sejauh mana yang Ibu tanyakan tadi peran multimedia ini dalam menyebarkan dakwah Islam yang Anda maksudkan itu. Terima kasih. Mungkin ini sudah pernah saya sebutkan di kedudukan. Jadi di kedudukan multimedia, jadi multimedia ini ada dalam dakwah Islam. Dia ada menjadi sebagai faktor ataupun unsur paling penting yang menjadi sebab untuk luas ataupun tersalurnya wilayah dakwah
ke pelosok-pelosok agar tersampaikan kepada berbagai lapisan masyarakat, sekalipun itu nanti kepada lansia. Lansia kita tahu bahwasanya mereka itu orang-orang tua yang tidak sanggup kemana-mana lagi. Jadi ketika mereka punya gadget, punya HP khususnya, maka dengan HP tersebut mereka bisa secara real time untuk mengakses dakwah-dakwah, mengakses informasi-informasi penting tentang ajaran-ajaran agama Islam. Oke, Anda berbicara pelosok. Nah, tadi Anda berbicara bagaimana nggak ada sinyalnya. Nah, itu tadi. Itu bagaimana? itu tadi faktor penghambat. Nah, itu faktor penghambat. Makanya solusi daripada faktor penghambat itu kita perlu dedikasi, perlu kontribusi daripada pemerintah langsung untuk membantu adanya konektivitas yang lancar, adanya jaringan internet, adanya pokoknya dan sebagainya lah yang menyangkut tentang kelancaran untuk mendapatkan yang namanya dakwah Islam, ajaran Islam, informasi dengan jelas dan optimal, maksimal. Oke, beri aplaus untuk saudara. Yang terakhir kami persilakan kepada Bapak Saifuddin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya melihat dari judul Anda, implementasi atau penggunaan. Karena saya melihat ketika Anda menulis implementasi multimedia dalam pengembangan dakwah Islam, kan yang namanya implementasi itu sudah dirancang begitu rupa, sebuah konsep diatur dulu, dibuat dalam bentuknya begini, dikonsep dengan bagus, kemudian Anda menerapkannya, ya kan? Ya. Nah, coba Anda ulangi sekali lagi menyangkut dengan yang Anda, tujuan Anda dalam penulisan makalah ini juga menggunakan